Teknik analisis obat secara kualitatif atau identifikasi obat menggunakan praksi-praksi kimia dengan memperhatikan reaksi warna yang terjadi pada hasil-hasil uji tersebut. Uji kualitatif ini bertujuan untuk memastikan jenis bahan obat atau bahan tambahan yang ada pada suatu obat. Teknik ini didasarkan pada golongan obat menurut jenis senyawa secara kimia, bukan berdasarkan efek farmakologinya. Hal ini disebabkan karena kadang-kadang suatu obat dengan struktur kimia yang sama mempunyai efek farmakologi atau daya terapeutis yang jauh berbeda. Contohnya itu asam hidroksibenzoat dan turunannya. Yang pertama itu ada asam salisilat atau asam ortohidroksibenzoat sebagai keratolitikum. Yang kedua itu ada asetosal atau asam asetosalisilat sebagai analgetik antipiretik. Dalam analisis kualitatif atau identifikasi senyawa-senyawa organik dan anorganik, terdapat perbedaan-perbedaan yang penting. Sebagian besar senyawa anorganik merupakan senyawa-senyawa ionik yang dapat ditentukan dengan suatu bagian tertentu dalam identifikasi secara konvensional atau secara kimiawi. Senyawa organik pada umumnya terikat melalui ikatan kovalen. Mengingat umumnya senyawa obat adalah senyawa organik, maka hal ini juga yang menjadi kendala dalam analisis senyawa obat tersebut. Alat-alat yang dapat digunakan ada 4 jenis. Yang pertama ada spektrofotometri UV phase, yang kedua ada spektrofotometri IR dan massa, yang ketiga ada kromatografi gas atau kromatografi GC, yang keempat ada kromatografi cair kinerja tinggi atau APLC. Metode identifikasi obat secara konvensional. Uji pendahuluan. Yang pertama itu ada uji organoleptik, yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi sifat fisik obat menggunakan indera untuk menentukan rasa, warna, bau, bentuk dari suatu obat. Yang kedua ada tes kelarutan, kemampuan suatu zat kimia tertentu untuk larut dalam suatu pelarut. Kelarutan suatu zat dan zat dengan yang lainnya berbeda-beda terhadap berbagai jenis pelarut, baik pelarut organik seperti air maupun non-organik seperti aseton, alkohol, dan lain-lain. Uji kelarutan dapat dilakukan dengan memasukkan sedikit zat ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan pelarut dan digoyang-goyangkan serta amati sifat zat tersebut larut atau tidak dalam pelarut yang ditambahkan. Istilah kelarutan sangat mudah larut. Jumlah bagian yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat itu kurang dari 1. Mudah larut itu 1 sampai 10. Larut itu 10 sampai 30. Agak sukar larut itu 30 sampai 100. Sukar larut itu 100 sampai 1000. Sangat sukar larut itu 1000 sampai 10.000. Praktis tidak sukar larut itu di atas 10.000. Contoh kelarutan yang pertama itu ada amok, larut dalam air dan dalam metanol. Yang kedua itu ada asam askorbat, mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam klorofrom, benzena, dan dalam etanol. Uji derajat keasaman dapat dilakukan menggunakan kertas lakmus merah atau biru. Apabila suatu larutan bersifat asam, maka lakmus merah akan menjadi biru. Tapi apabila suatu larutan bersifat basa, maka lakmus biru tetap menjadi biru. Uji derajat keasaman dari suatu obat dapat menentukan jenis senyawa yang dianalisis sebagai contoh. Yang pertama, ada asam askorbat, asam sitrat, asam benzoat termasuk ke dalam golongan senyawa asam. Yang kedua itu ada efedrin, termasuk ke dalam golongan senyawa basa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang D, yaitu penentuan unsur-unsur obat. Tahap untuk menentukan keberadaan unsur selain
karbon, hidrogen, dan oksigen pada obat yang diidentifikasi. Unsur-unsur yang diperiksa yang pertama itu ada nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen. Untuk melakukan pengujian unsur, zat yang akan diuji sebelumnya akan didestruksi atau dipijarkan bersamaan dengan logam natrium. Setelah itu, sisa destruksi atau residunya tadi kita larutkan bersamaan dalam air untuk selanjutnya dilakukan pengujian unsur. Keberadaan unsur nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen dapat disesuaikan dengan unsur-unsur penyusun senyawa obat yang dapat kita lihat dari rumus kimia obat yang tertera pada monografi masing-masing dalam Farmakope Indonesia. Pengujian selanjutnya diarahkan kepada senyawa yang memiliki unsur nitrogen pada rumus kimianya seperti benzokain dengan rumus kimia C9H11NO2, lalu paracetamol C8H9NO2, dan lain-lain. Lalu untuk unsur nitrogen dan kloro seperti efedrin HCl, C10H16NOCl. Lalu untuk nitrogen dan bromo seperti bromheksin dan rumus kimia C14H20BrN2. Lalu untuk nitrogen dan sulfur seperti metionin dengan rumus kimia C5H11NO2S. Lalu untuk unsur nitrogen, sulfur, dan kloro itu seperti hidroklortiazid dengan rumus kimia C7H8ClNO2O4S2. Lalu untuk nitrogen dan fosfor seperti contohnya itu ada kodein fosfat dengan rumus kimia C18H24NO7P. Lalu jika hasil pengujian tidak ditemukan kehadiran unsur nitrogen, sulfur, fosfor maupun halogen, maka pengujian diarahkan kepada senyawa yang dalam rumus kimianya tidak terdapat unsur-unsur tersebut. Misalnya asam askorbat C6H8O6. Jika hasil pengujian unsur ditemukan kehadiran unsur N, maka dapat dilakukan pengujian khas terhadap senyawa yang mengandung unsur N tersebut. Seperti yang pertama, pemeriksaan senyawa nitroaromatik, yang kedua ada pemeriksaan senyawa basa amin, dan yang ketiga ada pemeriksaan senyawa amin aromatik primer. Nah, gimana sih cara pemeriksaan senyawa nitroaromatik? Ya, jadi yang pertama, gugus nitroaromatik terlebih dahulu direduksi menjadi gugus amin dengan melarutkan zat uji di dalam etanol, lalu diasamkan dengan HCl encer dan ditambahkan serbuk Zn. Campuran tersebut dipanaskan di atas penangas air selama 10 menit, kemudian disaring. Filtrat diuji sebagai gugus amin aromatik primer dengan reaksi diazo. Nah, yang kedua ada pemeriksaan senyawa basa amin. Senyawa basa amin ini merupakan senyawa dari kelompok alkaloid. Pemeriksaan senyawa amin dapat dilihat dari uji golongan alkaloid menggunakan reaksi Maillard. Nah, yang ketiga ada pemeriksaan senyawa amin aromatik primer. Contoh senyawanya itu ada senyawa sulfonamid, contohnya itu sulfametoxazole. Cara pemeriksaan senyawa ini dilakukan dengan cara melarutkan zat uji dalam HCl encer, lalu direaksikan dengan reaksi diazo. Adanya senyawa amin aromatik primer ini ditandai dengan terbentuknya warna merah jingga atau terbentuknya endapan. Uji penentuan gugus fungsional pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat dilakukan dengan reaksi molis larutan NH3% dalam etanol dan asam sulfat pekat. Uji penentuan pendukung adalah rasa manis pada zat uji kecuali amilum dalam air yaitu tidak larut dalam air dingin, tetapi dengan pemanasan akan berbentuk larutan kental. Setelah pengujiannya, tambahkan 5 tetes reaksi anaflok dan tambahkan kurang lebih 5 mg zat uji ke dalam tabung reaksi, 1 ml aqueous dikocok kemudian tambahkan 1 ml asam sulfat pekat. Kemudian pemeriksaan golongan senyawa asam organik. Pemeriksaan golongan senyawa asam organik dilakukan dengan menguji larutan zat dalam air menggunakan kertas lakmus biru. Senyawa termasuk dalam golongan senyawa asam antara lain asam sitrat, asam benzoat, asam salisilat, asetoasal, asam askorbat, dan lain sebagainya. Pengujian lain yang dapat digunakan terhadap golongan asam, khususnya asam-asam yang memiliki gugus karboksilat, gugus COH adalah dengan pembentukan senyawa es. Pengujiannya, masukkan katalisator asam sulfat pekat, larutan uji alkohol, misalnya etanol ataupun metanol, didihkan kemudian akan tercium bau ester yang terbentuk secara spesifik. Dan pemeriksaan golongan senyawa fenol. Senyawa yang termasuk dalam golongan fenol antara lain paracetamol, asam p-aminosalisilat, asam salisilat, salisilamida, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan golongan senyawa alkaloid. Pemeriksaan senyawa alkaloid dilakukan dengan menguji larutan zat dalam asam klorida encer dengan
Larutan HgC12 direaksikan dengan Ka berlebih dan pereaksi Bouchard-Dutch. Larutan iodium, larutan zat uji akan membentuk endapan kuning dengan pereaksi Maillard dan diperoleh endapan coklat dengan pereaksi Bouchard. Contoh senyawa yang termasuk dalam golongan alkaloid antara lain adalah kafein, kodein, papaverin, efedrin, dan lain sebagainya. Pengujiannya, masukkan aqueous larutan uji 2 tetes larutan besi 3 klorida 1%, dicampurkan kemudian akan menghasilkan warna ungu. Kemudian pemeriksaan senyawa sulfonamida. Yang pertama, pemeriksaan senyawa sulfonamida dilakukan dengan menguji larutan zat dalam asam klorida dengan batang korek api. Keberadaan senyawa sulfonamida dalam asam klorida akan mengubah batang korek api menjadi berwarna jingga. Yang kedua, uji pendahuluan pendukung dalam pemeriksaan golongan sulfonamida adalah hasil uji unsur positif mengandung unsur N sebagai amin aromatis primer dan S serta rasa agak pahit. Yang ketiga, senyawa yang masuk dalam golongan sulfonamida adalah sulfametaxazole, sulfonamida, sulfaguanidin, dan lain sebagainya. Pemeriksaan senyawa barbiturat. 1. Pemeriksaan senyawa barbiturat dilakukan dengan menguji larutan zat dalam etanol dengan pereaksi campuran Zwicker 1CO NO3 21% dalam etanol dan Zwicker 2 Pyridine 10% dalam etanol. Keberadaan senyawa barbiturat yang direaksikan dengan pereaksi Zwicker akan mengubah larutan zat uji menjadi. Yang kedua, pemeriksaan golongan barbiturat ini uji pendukung adalah hasil uji unsur positif mengandung unsur N. Kelarutannya air yang berbentuk asam sangat sukar larut sampai praktis tidak larut garamnya. Garam iodium sangat mudah larut, rasa agak pahit.